2009-2014 dan sekarang masih menjadi guru besar di ITS. Kami persilakan Prof. Muhtasor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang kami hormati ayahanda dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Terima kasih Bang Marwan dan tim atas acara siang ini. Pertama-tama saya melihat bahwa proses IPO di Pertamina ini menandai makin tingginya kekacauan pengelolaan energi dan dia dicegah supaya tidak makin parah. Di Indonesia ini tata kelola dan kepastian hukum di bidang energi ini saya menyebutnya sudah mirip dengan hukum rimba, ya. Kenapa? Karena negara hukum ini sudah berubah di mana kepastian hukumnya menjadi tidak menentu. Pertama, banyak sekali undang-undang di sektor keenergian ini yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, meskipun dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pasal-pasal yang penting itu, tetapi dalam status quo-nya tetap berjalan. Undang-Undang migas banyak pasalnya dibatalkan MK, sampai sekarang tidak direvisi dan itu sudah bertahun-tahun. Undang-undang kelistrikan beberapa kali, 2 kali dibawa ke MK. Undang-undang minerba pasalnya dibatalkan oleh MK. Jadi kalau energi itu minyak dan gas, listrik, minerba bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, maka sebenarnya yang tersisa tidak ada. Nah ini persoalan penting dan sekarang kita amati bahwa bukan hanya undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, tapi peraturan-peraturan di bawahnya bertentangan dengan undang-undang. Itu kita amati banyak sekali. Dan sekarang puncaknya bukan hanya dalam tata kelola, tetapi juga kepada BUMN di bidang energi. Dan ini saya kira penting untuk kita luruskan bersama-sama. Kita mengingatkan pemerintah, mengingatkan DPR, bahkan lembaga yudikatif yang seringkali dimintai pendapat ketika ada perbedaan interpretasi tentang tata kelola itu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya mau mengingatkan kita semuanya bahwa BUMN ini penting. Itu ada 2 kata dari 2 frasa. BU itu badan usaha, MN itu milik negara. Jadi jangan sampai menjadi badan usaha saja, milik negara menjadi tidak penting. BUMN itu badan usaha milik negara. Jangan kita biarkan berubah menjadi badan usaha milik nona. Atau ada yang guyonan itu, guyonannya nggak benar nih ya. Badan usaha modalnya presiden guyonan itu. Nah itu nggak benar juga. Nah ini harus kita luruskan. Badan usaha itu milik negara. Nah tanda milik negara itu ketika yang mengurus, mengawasi, mengelola itu dalam sistem kenegaraan. Maka kekayaan di dalam BUMN ada akses tidak hanya oleh Kementerian BUMN, tapi oleh pemerintah, oleh DPR, oleh BPK, karena kekayaan negara. Tapi kalau kemudian pengambilan keputusan dalam pengelolaan ini lepas dari negara, berubah menjadi hanya pemegang saham, nanti namanya sebaiknya diganti, bukan BUMN, badan usaha milik pemerintah atau badan usaha milik pemegang saham. Itu diganti betul nanti. Diganti betul ini. Iya, nekat kok. Tapi kita tidak ingin itu kembali seperti itu. Kita inginnya adalah seperti apa yang dikatakan oleh Bung Hatta, bahwa BUMN ini sebagai cara kita mengelola ekonomi, di mana cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, yang skalanya besar-besar diusahakan oleh negara. Sementara ekonomi bersama rakyat yang kecil-kecil didorong dengan koperasi.
Di antara dua itu masih banyak sekali tempat-tempat berusaha bagi pengusaha-penguasa swasta. Itu ada di sana. Jadi semua harus memainkan peran di tempatnya. Dan Bung Hatta juga menekankan jangan sampai kita memelihara dan memperbanyak orang-orang perantara yang kemudian meninggikan ongkos produksi di hulu dan memahalkan harga di hilir. Nah, ini penting sekali. Keberadaan AIPO dengan masuknya swasta apalagi asing, ya. Mereka itu pertama masuk di BUMN umumnya, ya, kalau kita tanya pendapat umum, ya, banyak orang yang berpendapat karena kalau berbisnis di BUMN itu aman karena ada privilege. Ada privilege, tetapi ketika beban BUMN sebagai milik negara yang akan mengeksekusi kebijakan-kebijakan untuk kemakmuran rakyat, maka itu tidak lagi mudah karena ada swasta dan asing di situ. Ya, jadi kalau untung mereka akan gandol, apa gandol itu bahasa? Ada ikut, tapi kalau ada beban mereka tidak mau. Dan ini banyak berita, misalnya kan, ketika PGE, apa namanya, yang dikasih itu apa namanya? PGN. Ketika PGN sudah AIPO, itu tidak mudah ketika pemerintah punya kebijakan, mereka menawar-nawar luar biasa, susah sekali. Dan itu banyak berita kita lihat. Ya, karena apa? Ada unsur swasta di situ. Jadi orientasinya betul-betul menjadi BU, tidak ada lagi MN yang seperti dimaksudkan semula. Nah, ini kawan-kawan sekalian, kita ingin menjaga supaya BUMN berada di tempatnya sebagai BUMN. Yang kedua, kita ingin agar para pengelola BUMN, terkhususnya di Kementerian BUMN ataupun para direksi ataupun yang berkaitan dengan keputusan di BUMN, marilah kita meletakkan BUMN ini sebagai milik negara, betul-betul milik negara, sehingga dasar keputusan kita termasuk di dalam AIPO untuk dibatalkan ini adalah demi kepentingan negara. Janganlah pengalaman-pengalaman pribadi masing-masing kita yang mewarnai keputusan itu. Kalau pengalaman pribadi kita sebagai pengusaha dan kemudian berpindah menjadi pejabat masih kita pertahankan untuk mencari untung ketika kemarin kita menjadi pengusaha, maka negara ini akan salah jalur ini nanti. Ya. Demikian juga saya mengingatkan supaya agar betul-betul bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat itu kurang banyak ini, apalagi kelistrikan, ini betul-betul tidak dilepaskan sampai kemudian meskipun jumlahnya tidak dominan sekalipun. Kadang kan ada yang menganggap kalau kurang 51% katanya negara masih menguasai, jadi kekuasaan negara masih tercermin di situ. Kalau angka statistiknya iya, tapi dalam prakteknya maka swasta itu masih memberi pengaruh yang sangat besar karena wakil-wakil negara yang ada di situ biasanya kalah dalam kegigihannya mempertahankan kepentingan publik dibanding swasta memperjuangkan kepentingan pribadinya atau perusahaan. Dan ini saya kira penting bagi kita semuanya untuk mengembalikan supaya betul-betul BUMN pada ruh yang sudah digariskan oleh para pemilih bangsa. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mukhtasar. Saya kira ada yang perlu kita highlight bahwa beliau mengingatkan tentang BUMN itu apa, badan usaha dan milik negara. Saya jadi teringat pada tanggal 26 Februari 2020, ya, Erick Thohir itu menyatakan BUMN itu bukan badan usaha milik nenek lu. Itu statement Erick Thohir, bisa di Google tuh, 26 Februari 2020. Nah, sekarang pernyataan itu kita kembalikan ke Erick Thohir dan Pak Jokowi, ya, bahwa BUMN itu terutama PGE dan Pertamina dan seluruh BUMN strategis kita itu pemiliknya adalah negara dan rakyat, bukan penguasa, apalagi penguasa oligarkis. Ya, ini kita ingatkan lagi dan kembali kita mengingatkan tuntutan kita, batalkan rencana
IPO PGE. Baik, selanjutnya ini ada, kita persilakan dulu, ada dua